Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita masuk ke bab 4, yaitu akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Lanjut, kita masuk ke materi berikutnya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Itu ada 3 hal yang melatar belakangi orang-orang Eropa atau bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah goal, yaitu mereka ingin mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah glory. Ternyata mereka adalah ingin mencari tanah jajahan yang seluas-luasnya. Dan yang ketiga adalah gospel, yaitu mereka ingin menyebarkan agama Nasrani seluas-luasnya di seluruh penjuru dunia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu dipelopori oleh 2 negara, yaitu negara Portugis dan negara Spanyol. Tapi intinya nanti yang banyak menyebar ke seluruh dunia itu ada 4 negara. Yang pertama adalah Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, dan yang keempat Belanda, yang akan nanti menemukan Indonesia dan menjajah negara kita. Selanjutnya kita masuk ke pelayar-pelayar yang berhasil mengarungi samudera. Yang pertama pelayar dari Portugis. Itu yang pertama adalah Bartolomeus Dias. Dia berhasil berlayar hanya sampai di Tanjung Harapan. Dilanjutkan oleh pelayar yang kedua, yaitu Vasco da Gama. Ia berhasil menemukan dan mendarat di kota Kalkuta, India. Dilanjutkan yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Ya, pada tahun 1511 ia mendarat di Selat Malaka. Dan pada pelayar yang keempat sudah mulai masuk ke Indonesia, yaitu di bawah pimpinan Antonio de Abreu. Pada tahun 1512 mereka mendarat di kota Maluku, Indonesia. Nah, ini awal penjajahan bangsa Portugis di negara kita. Ya, yang kedua adalah pelayar dari Spanyol. Pelayar dari Spanyol yang pertama adalah Christophorus Columbus. Ia menemukan benua Amerika. Dilanjutkan pelayar berikutnya yaitu dipimpin Amerigo Vespucci. Dia juga baru menemukan benua Amerika. Dan baru pada pelayaran yang ketiga, di bawah pimpinan Ferdinand Magelhaens,
dan Kapten Juan Sebastian Elcano. Mereka berhasil mengelilingi dunia yang pertama. Sehingga pelayaran Ferdinand ini dapat membuktikan teori bumi adalah bulat dan orang yang pertama yang dapat mengelilingi bumi. Kemudian pada tahun 1521, Spanyol mendarat di Maluku, dan ini adalah merupakan awal bahwa bangsa kita dijajah oleh bangsa Spanyol, yaitu pada tahun 1521. Selanjutnya adalah pelayar dari negara Inggris, yaitu ada 4. Yang pertama Sir Francois Drake. Dia adalah orang yang berhasil mengelilingi dunia kedua setelah Ferdinand Magellan. Yang kedua adalah William Dampier. Dia baru mencapai Australia. Yang ketiga adalah James Cook, juga sama sampai ke Australia. Dan yang keempat adalah Matthew Flinders, juga baru sampai mencapai Australia, yang pada waktu itu dicari-cari bahwa ada satu benua namanya Terra Incognita, dan ternyata adalah benua Australia. Berikutnya adalah pelayar dari Belanda. Ada 2 pelayar yang berhasil mendarat di Indonesia. Yang pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1598 ia sampai ke Indonesia. Karena sifatnya yang sombong, ia ditolak dari Indonesia. Yang kedua adalah Jacob van Eyck. Menemukan Banten pada tahun 1600. Ia bersifat ramah sehingga ia diterima oleh rakyat Banten dan berhasil masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia, dan mendirikan VOC pada tahun 1602 yang berpusat pertama di Ambon dan akhirnya berpindah di Batavia yang sekarangnya adalah Jakarta. Mungkin itu materi tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa di Indonesia. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.